Narasi dan gerakan salah satu kubu pasangan calon yang terus menyorong-nyorongkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 cukup berlangsung satu putaran, kiranya kian terbentur tembok realitas. Memaksakan Pilpres satu putaran sama saja dengan mengebiri rasionalitas dan kehendak rakyat. Bukan hal yang mesti ditutup-tutupi bahwa sekarang ini yang paling getol mengagendakan gerakan Pilpres satu putaran ialah kubu pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Mereka ingin menang satu putaran demi segera dapat merealisasikan narasi keberlanjutan yang mereka gadang-gadang selama ini. Selain itu, barangkali ada ketakutan tidak dapat memenangi kompetisi jika Pilpres berlangsung dua putaran. Karena itu, dengan segala daya upaya harus memaksakan Pilpres satu putaran, meskipun cara yang ditempuh seringkali tidak masuk akal. Salah satunya, kalau mau menyebut contoh, ialah cicitan Fachri Hamzah, Waketum Partai Gelora Indonesia, salah satu parpol pendukung koalisi Indonesia Maju, yang secara terang-terangan mengajak masyarakat aklamasi mendukung Prabowo Gibran. Bukankah itu ajakan yang mengada-ada dan menunjukkan keinginan yang berlebihan demi Pilpres satu putaran? Faktanya hari ini kemungkinan Pilpres satu putaran semakin menjauh. Setidaknya bila merujuk pada hasil survei terkini dari sejumlah lembaga, tidak ada pasangan capres-cawapres yang mendominasi elektabilitas. Yang justru tampak dari hasil-hasil survei itu, tingkat kompetitif antara tiga paslon masih berlangsung cukup ketat. Itu fakta di atas kertas. Di sisi yang lain, fakta di lapangan juga tidak bisa ditutupi bahwa distribusi dukungan dan antusiasme masyarakat semakin terlihat merata. Faktor ketajaman dan pola pendekatan tiap-tiap paslon dalam melakukan kampanye ikut berpengaruh terhadap distribusi dukungan itu secara real. Tawaran gagasan dan program yang kuat yang terus dikomunikasikan melalui metode kampanye mutakhir diyakini mampu memengaruhi persepsi dan opini sebagian pemilih. Di saat bersamaan, modal pendekatan kampanye yang efektif itu nyatanya juga berhasil mengontra narasi Pilpres satu putaran yang terus didengungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EZ, ini kita dapat kabar dari TKN Prabowo Gibran yang menyampaikan, sudahlah, ya gak usah diperpanjang diskusi ini. Kasihan terbuang waktu rakyat. Lah, siapa yang memulai? Siapa yang mengakhiri? Ya begitulah faktanya kalau memang terketahuan bahwa sumber masalahnya, sumber awalnya ada di pihak situ gitu. Sehingga wah kok jadi ini apa namanya senjata makan tuan. Yang tadinya mau dijadikan senjata untuk mengarahkan pada pihak lain, ternyata berbalik. Tapi ya itulah, karena kita melihat fakta, akhirnya fakta itu sukar untuk dimanipulasi hari ini. Ini fakta membuktikan. Kalau disurvei katanya tertinggi Prabowo Gibran. Memang tertinggi dalam bolos diskusi. Jadi ada berapa ini? 15, 16 ya, agenda diskusi kemarin-kemarin yang terekam oleh publik. Dan juara yang tidak pernah, bukan tidak pernah, juara yang tidak hadirnya adalah Prabowo Gibran. Bahkan ada satu kesempatan Prabowo-nya hadir, Gibran-nya tidak. Apa kemudian salahnya ketika perspektif publik melihat Gibran takut diskusi? Apalagi debat, diskusi saja takut. Ditanya saja banyak ngaconya. Sering tolak hadir di debat gagasan, Gibran takut. 19. Ada 19. Dan ketidakhadiran dari 19 itu yang tidak hadirnya Gibran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mayoritas tidak hadir. Kalau Anies Mohaimin tidak hadirnya 1, Ganjar Mahfud tidak hadirnya 1.
Ini luar biasa, mayoritas. Jadi siapa yang patut dibilang takut kalau bukan Gibran dan Prabowo? Makanya wajar gitu. Dia mengusulkan untuk perpanjang saja paparan visi misi. Loh. Yang namanya debat ya harus mempertanggungjawabkan apa yang diungkapkan itu. Bukan hanya menjelaskan itu, menjelaskan nggak usah ada pertemuan ya, sebar aja lewat PDF atau video. Ini Pak SBY ngomong apa ini? Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Siap. Pak SBY siap. Ini luar biasa ini. Maka pertanyaan ini deklarasi bohongan ini. Kita lihat tiba-tiba ada kabar relawan Anies, simpatisan PKS, warga Wadas dukung 02. Emang masuk akal gitu? Cobalah ya, kita ini kalau digiring-giring itu ya pakai perhitungan gitu. Ini kan mudah dibantah semuanya gitu. Dan saya menantang siapapun deklarator Prabowo Gibran yang mengatasnamakan PKS, yang mengatasnamakan warga Wadas, yang mengatasnamakan relawan Anies, untuk yuk buktikan kalau Anda benar relawan Anies, kalau Anda benar simpatisan PKS, kalau Anda benar warga Wadas yang tertindas. Pasti nggak akan berani mereka. Kenapa? Karena itu hanya artifisial saja, buatan saja, bohong-bohongan saja. Saya berani membuktikannya gitu. Saya 2 tahun ini bikin relawan Anies di Jawa Barat, di Bandung. Dan kita terus berkomunikasi dengan banyak-banyak relawan. Yang jumlahnya puluhan kalau di Jawa Barat gitu ya. Apalagi kalau dengan lokal-lokal simpul kota kabupaten saya kira nyampe ratusan. Gak ada itu yang ngaku-ngaku siapa Haji Muhammad Yusuf itu. Ini kita lihat ya fotonya. Saya zoom. Wah ini kami relawan Anies Jawa Barat. Ini kalau di zoom lagi ya yang kiri atas. Beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kemudian yang di bawah. Kami kader dan simpatisan PKS Jawa Barat dukung Prabowo Gibran. Yang ini deklarasi pejuang Wadas Jawa Tengah dukung Prabowo Gibran. Lihat mudah-mudahan tulisannya mirip, caranya mirip. Astagfirullah. Apakah ini nggak masuk ke black campaigns? Nah, ini emang kalau aturan itu kan bisa diulak-ulik, bisa disiasati gitu. Tapi yang pasti kan kita kedepankan akal sehat kita. Kan kita kewarasan kita ada di depan. Jadi coba gimana kronologisnya, gimana logikanya ada relawan Anies beralih dukungan ke Prabowo. Karena faktanya adalah sebaliknya. Yang dulu dukung Prabowo, sekarang dukung Anies. Nah kemudian kita dapat kabar dari mana? Dari Depok apa dari mana? Ratusan relawan Anies beralih dukung Prabowo. Kalau dibayar itu lain soal. Ya, ini orang banyak yang ekonomi berantakan seperti hari ini banyak yang membutuhkan memang ya. Tapi kalau diniatkan ya dari awal adalah para relawan Anies ini ingin memperjuangkan perubahan, maka nggak bisa dibeli kayak begini. Pejuang Wadas dukung Prabowo Gibran, kerjanya tata basa-basi. Ini tanggal 6-nya ya. Ratusan pejuang Wadas Jateng ramai-ramai nyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Kompak menggunakan warna biru, wayahe Prabowo Gibran, dan seterusnya dan seterusnya ya. Kita nggak puasa baca semuanya ya. Sosok yang mementingkan aksi tanpa basa-basi. Ini ya kabar. Kemudian kita lihat dari tanggal 6, sehari setelahnya pejuang Wadas bantah dukung Prabowo Gibran, ngaku dirugikan. Cara-cara yang begini tuh hanya berhasil sejenak gitu ya. Kemudian setelah itu kan kita kebenaran itu akan selalu menemukan jalannya sendiri. Pejuang Wadas membantah mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Gibran. Ini diketahui dari akun Instagram Wadas Melawan. Warga Wadas sama sekali tidak ada memberikan dukungan untuk Prabowo Gibran. Jadi barangkali itu bayaran saja dikumpulin pakai spanduk. Jangan-jangan bukan orang Wadas juga itu. Isu yang disebarkan dalam berita tersebut adalah hoax dan tidak ada kaitannya dengan warga Wadas yang konsisten menolak tambang batu andesit di Wadas. Demikian pernyataan yang tertulis dalam unggahan tersebut.
Warga Wadas pun kini masih fokus pada proses gugatan perbuatan melawan hukum terkait adanya tambang batu andesit di sana. Adapun gugatan itu tengah berproses di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Warga Wadas yang menolak tambang batu andesit masih konsentrasi dengan proses gugatan perbuatan melawan hukum di PN Sleman, Yogyakarta. Sehingga tidak ada waktu dukung-mendukung capres dalam pemilu kali ini. Clear? Berarti berita ini bohong nih. Berita ini bohong berarti. Nah, siapa yang bikin? Siapa yang dibayar? Nah, ini yang harus kita telusuri bersama.